Halo, apa kabar semua? Bertemu lagi bersama saya Zai di channel Dunia Jurnalis, channel yang membahas semua hal tentang wartawan ataupun kadang-kadang mengulas apapun barang-barang yang bisa diulas. Sebagai seorang reporter tentunya tidak lepas dari yang namanya earphone ataupun headset. Sebelum lanjut untuk menonton video ini sampai selesai, buat yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya. Kalau gitu kita langsung aja mulai videonya. Yang pertama, ini ada headset mereknya nggak terkenal. Mereknya adalah ZS3 ya. Kemudian yang kedua mungkin sudah pada tahu ya, kalau lihat nama JBL by Harman Kardon ini sudah tidak asing lagi, tapi hati-hati juga karena banyak yang palsu. Yang berikutnya sama seperti ini, cuma bedanya selain warnanya beda sama yang pertama, dia tipenya lebih tinggi, ZS3E gitu ya. Nah, lalu yang ini juga sama, earphone. Ini earphone yang sudah saya pakai selama kurang lebih 2 tahun, dari 2018 sampai sekarang, dan sudah saya pakai, selalu dipakai ketika melakukan live report gitu ya, terus juga ketika menghubungi narasumber atau untuk nelpon. Seperti apa sebenarnya headsetnya? Kita mulai dari yang ini dulu ya. Tara, jadi seperti ini guys, earphone-nya. Ini cabutan atau bawaan earphone dari Huawei P9 Lite. Jadi dulu saya beli handphone Huawei P9 Lite, terus earphone-nya ini saya pakai sampai sekarang. Dia ini enak buat dipakai gitu ya. Jadi kalau ketika live report itu saya memakai earphone-nya beda banget sama seperti nelpon. Biasanya kalau nelpon kan seperti ini. Nah, kalau live report itu kan kita harus memberikan look yang bagus juga di depan layar. Jadi nggak mungkin live report seperti ini kan. Yang saya lakukan adalah ketika live report itu, pertama saya gunakan earphone ini lewat belakang. Jadi saya masukkan ke dalam baju supaya ini tetap safety gitu, nyaman. Lalu kan ini ada dua ya. Biasanya sih nggak saya pakai dua-duanya. Biasanya saya memakainya seperti ini. Nah, ini udah cukup rapih banget gitu. Ini suka sama headset ini karena ketika dipakainya itu nggak keluar-keluar gitu. Maksudnya nggak lepas gitu. Enak gitu. Nempel gitu. Nah, mengapa masih dipertahankan sampai sekarang? Karena ya masih berfungsi dengan baik gitu loh guys. Lalu si audionya juga ngebass gitu ya. Jadi itu yang pertama, ini masih saya pakai sampai sekarang. Bentuknya seperti ini, agak kekuningan, dan dia ada tombol pengatur volume besar dan kecilnya gitu ya. Yang kedua saya ada ini. Nah, ini udah dibuka waktu itu karena saya penasaran untuk ngecek barangnya kayak gimana gitu ya. Udah saya buka, jadi bentuknya seperti ini guys. Dia tampilannya lumayan oke, tapi ini bukan kaca ya, plastik gitu, mika gitu. Kita buka dulu. Jadi pertama itu ada earphone-nya, ada dua. Jadi beda sama yang pertama, yang cabutan dari Huawei tadi ya. Kalau ini dia kayak disambungin gitu guys. Jadi modelnya seperti ini. Disambungin, kita taruh di sini ya. Terus ini ada dua. Ada boxnya. Nah, jadi kayak gini nih. Ada kabelnya. Aku simpen sini dulu ya. Terus dapet cadangan untuk earbud kali ya istilahnya. Ada dua juga nih. Sama ada buku garansi, user guide, buku panduan gitu. Terus ini udah saya pakai untuk nyoba. Suaranya itu ya ngebass gitu ya, lumayan enak dipakainya. Cuman kenapa saya nggak pakai ini lagi, karena untuk di layar TV ketika saya live report itu terlalu metal gitu. Agak-agak ini misalnya buat yang sekadar dengerin musik biasa gitu ya, ini sih bisa banget gitu. Cuman
Karena kenapa saya nggak pakai ini? Pertama tuh takutnya ketika lagi riweh itu lagi sibuk, lagi panik, lagi apa gitu ya. Tiba-tiba pakai ini, jatuh lah, lepas atau apa, ini rawan guys. Karena, ini bener gak sih ininya? Ya, seperti ini. Jadi, apa ya, ini tuh menurut saya terlalu metal. Karena ini hitam, terus ininya ada silver gitu warnanya. Jadi kalau dipakai tuh bisa sebenarnya, bisa. Nggak masalah, cuman ya tergantung gimana selera aja sih sebenarnya gitu kan. Jadi kalau dipakai ini suaranya ngebas enak sebenarnya. Jadi kan ada juga nih earphone yang cempreng suaranya gitu. Nah, kadang agak susah juga ketika misalnya lagi buru-buru mau live gitu ya, tiba-tiba istilahnya headsetnya tuh pabaliut gitu. Maksudnya nggak rapi kan, suka mengganggu juga tuh. Ini agak kurang enak gitu. Tapi secara audio sih enak, ngebas si headset ini tuh gitu. Ada tombol on off-nya juga di sini gitu ya. Nah, ini baru dicoba doang dipakainya, bukan untuk harian gitu. Jadi masih aku bungkus kayak tadi. Jadi kira-kira kayak gitu. Ini harganya 150.000, mereknya nggak ada mereknya nggak terkenal. Tapi secara audio dia enak buat dipakai. Berikutnya sama nih, sama kayak yang ZS3 yang tadi. Ini selain warnanya beda sama yang ZS3 biasa, ini kan warnanya merah, hitam nih. Kalau yang ini warnanya merah gitu, dan kabelnya dia silver gitu. Kalau ini kan hitam. Ya, boxnya sama, baik depan maupun belakang gitu ya. Kita langsung aja unboxing guys. Wow, kita unboxing ya. Kalau unboxing biasanya aku nyari ini, apa namanya, yang enak buat dibuka, jadi masih tetap rapi gitu walaupun sudah dibuka pun gitu. Tuh kan, bentuknya sama guys. Bedanya ini warna merah. Saya nggak tahu kelebihannya ya, bedanya ZS3 sama ZS3E itu apa sama yang pertama tadi. Tuh, kayak gini merah. Ini buat live bisa nggak? Bisa. Kalau mau aja, kalau suka sama model begitu gitu ya. Ini ada kabelnya. Warnanya putih kayak gini. Oke, aku simpan sini. Terus ada dapat tambahan earbud juga, ada user guide. Ya sama lah kayak yang tadi gitu ya. Nanti akan aku coba apakah audionya sama yang ZS3 itu atau lebih bagus. Karena ini harganya lebih mahal. Ini 200.000, beda 50.000 guys untuk beli headset yang mereknya nggak terkenal gitu ya. Tapi lumayan enak lah mungkin suaranya ya. Nanti saya coba dulu. Dan terakhir yang tersisa adalah ini dia, JBL by Harman. Jadi earphone JBL ini tipenya JBL T110. Kenapa saya beli headset ini? Karena pas lagi lihat-lihat Shopee itu ada JBL Day. Lalu saya klik, terus langsung ditunjukkan ke official store-nya JBL, dan saya beli tanggal 19 Maret 2020. Kemudian tanggal 21 Maretnya dikirim sama JBL-nya. Jadi dari Jakarta ke Bandung lumayan cepet gitu ya. Waktu itu harganya di harga normal ini 189.000. Tapi karena ada promo JBLD, jadi harganya diskon berapa persen gitu. Jadi 75.000. Tapi karena saya waktu itu pakai ongkir, jadi 88, ini ada contekannya nih. Jadi 88.800 ya, 100% ori kata si JBL ini. Dan saya lihat ulasannya sih semua bilang enak dipakai, ngebas gitunya. Saya sih biasanya kalau beli sesuatu ngelihat ke official store-nya gitu. Jadi saya nggak ragu buat belinya, kualitas barangnya gitu ya. Ini sudah saya pakai hampir sebulan untuk menggantikan si earphone bawaan Huawei P9 Lite tadi gitu ya. Jadi ini saya pilih yang warna hitam karena waktu itu ada beberapa pilihan warna, ada putih, ada biru, ada merah, sama yang hitam. Nah, saya beli yang hitam ini. Nah,
apa namanya, boxnya seperti ini. Terus ini ada semacam pengembalian barang kayak biasa ya, pengembalian barang. Terus ada apa namanya, ya buku petunjuk nih guys, dapat buku petunjuk dari JBL P110. Sama ini apa, ini guys, oh kartu garansinya kayak gini, kartu garansi. Ini apa? Nah, oke, jadi headsetnya atau earphone-nya seperti ini guys. Jadi kalau kita lihat dulu, panjangnya itu lumayan panjang. Ada 1 meter lah, kurang lebih 1 meter. Dan dia ada tombol ininya ya, on off-nya dari sini, bisa mengatur dari sini. Kemudian bentuknya seperti ini. Nah, pengalaman saya ketika menggunakan headset JBL ini, ketika dipakai buat live report itu, kadang suka lepas gitu. Jadi kadang suka risih kalau lagi live tiba-tiba ininya lepas, kita harus fokus gitu. Nah, seperti ini. Kalau kita pakai dua-duanya, itu tuh suara saya jadi kayak yang bindeng, tahu kan ya, bindeng, karena ini kayak full nutup telinga banget. Jadi ketika saya ngomong kayak yang bindeng gitu. Beda sama yang headset bawaan dari Huawei P9 Lite tadi, itu normal, kita masih cukup bisa mendengar kebisingan luar gitu. Kalau ini emang benar-benar saya nggak bisa dengar apa-apa. Cuman ya itu tadi, secara look oke, tapi kadang kalau dipakai buat live ini suka lepas gitu, lepas. Jadi memang agak ditancepin ke dalam, dan aku pakainya cuma 1 sih. Nah, lepasnya tuh kadang kabelnya kayak di sini gitu ya kan, harusnya kan kayak gini nih biar rapi gitu kan. Kadang lepas kayak gini, jadi harus ngebenerin gitu. Kemarin saya udah coba sih buat opsi kedua selain Huawei P9 Lite tadi ya. Jadi saya kadang live reportnya pakai ini, secara suara dia bassnya dapet oke secara ya, JBL Beharbad. Dapat ini guys, earbud 2. Jadi kalau ini kotor atau hilang bisa ada cadangannya ya. Ya seperti itu guys, unboxing ataupun review singkat saya tentang beberapa headset koleksi saya. Oke. Ya, seperti itu kira-kira guys. Apalagi ya? Nah, sebenarnya sih kalau mau yang praktis, lebih baik pakai earphone atau headset yang Bluetooth gitu ya. Tidak memprioritaskan untuk beli gitu. Selama fungsinya masih sama dan masih dipakai ya, saya memanfaatkan headset itu. Jadi seperti itu guys, video singkat saya mengenai beberapa koleksi headset saya untuk live report. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik subscribe, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya tentang dunia jurnalis, dunia wartawan, dan barang-barang yang bagus, yang menarik untuk diulas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya.